A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia, ditambahkan kepada kita kesempatan untuk selalu memperbagus proses perjalanan kehidupan kita. Diberikan kepada kita ilmu hikmah yang kemudian menjadikan kita selalu bisa menghadapi berbagai ujian, menghadapi perubahan-perubahan zaman dengan kokoh dan terus bisa mengembangkan amal-amal kita yang dibutuhkan ya pada saat-saat kita menjalani kehidupan, bahkan kemudian insya Allah jadikan amal-amal kita itu menjadi inspirasi ya, buat generasi-generasi sesudah kita. Ibu-ibu rahmatullah, kali ini kita akan membincangkan tentang magnet kepribadian. Ya, magnet kepribadian. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan manusia itu ya hampir 90% masih tergantung pada garis-garis langit. Dan sesungguhnya kehidupan manusia itu tidak sangat ditentukan ya, tidak sangat ditentukan oleh kemampuan kita sebagai manusia. Karena manusia itu memang sangat lemah, sangat terbatas ya. Namun memiliki keinginan yang sangat banyak ya. Nah, itu yang kemudian semakin melemahkan ya orientasi kehidupan seorang manusia. Nah, untuk itu Allah berikan rumusan ya agar kita bisa menjalani kehidupan dengan memadukan seluruh kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Magnet kepribadian ya itu terbentuk ya agar manusia itu terjaga dalam tumbuh dan berkembangnya ya. Karena magnet kepribadian itu berfungsi untuk mendekatkan, menarik atau mendekatkan kebaikan dan orang baik, menjauhkan kejelekan dan orang jelek. Dan satu lagi yaitu menarik atau mendekatkan rezeki. Untuk itulah maka hal yang perlu kita sadari, yang penting untuk selalu diupayakan ya, agar magnet kepribadian itu bahkan bisa bekerja lebih dari kemampuan dan kapasitas kita sebagai manusia yang memang punya keterbatasan waktu,
keterbatasan langkah ya, keterbatasan pemikiran ya. Marilah kita berusaha untuk selalu mengupayakan kesempatan-kesempatan meraih kekuatan yang memang sudah Allah berikan ya kepada kita. Yang pertama, bahan dasar pembentukan magnet kepribadian. Bahan dasar pembentukan magnet kepribadian. Yang pertama, menghidupkan iman ya, menghidupkan iman. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa iman, keyakinan itu akan mendasari, mewarnai ya, bahkan menentukan kualitas amal seseorang ya. Proses menghidupkan iman ya, itu adalah sebuah proses yang terus menerus ya. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun ya. Sehingga harus diberikan upaya penjagaan ya, yang konsisten ya. Dalam syariat disebut upaya amal-amal yang istiqomah ya. Nah, apa amal-amal untuk menghidupkan iman itu? Yang pertama dzikir. Dzikir, mengingat Allah. Berkonsentrasi ya, bahwa Allah yang menciptakan ya, dan bahwa Allah yang akan memberikan petunjuk, pengawasan, pemeliharaan, dan kemudian kita kembali kepada Allah. Sehingga standarisasi nilai dalam kehidupan itu mutlak ya, ada dalam kekuasaan Allah. Allah berikan perintah-perintah, amalan-amalan yang harus dilakukan, bisa dilakukan terus-menerus ya. Itu lewat dzikir. Dzikir itu yang pertama tentu saja ibadah. Ini ujian iman yang sangat mendasar itu adalah konsistensi ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diperintah. Jadi itu murni ya, keyakinan seseorang kepada perintah Allah. Dalam banyak hal, sholat misalnya, orang tidak boleh protes ya. Tidak perlu juga membuat sebuah penelitian yang kemudian diusulkan ya, bahwa duhur asar itu 4 rakaat, padahal dalam kondisi panas, dalam kondisi lelah, dalam kondisi banyak aktivitas ya. Subuh yang masih lego ya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Taruhlah manusia itu mengadakan penelitian ya, yang sedemikian rupa ya, maka itu tidak akan bisa mengubah ya, tidak akan bisa mengubah ketetapan tentang ibadah ya. Karena memang itu menjadi bagian yang ditetapkan oleh Allah dan menjadi sebuah rahasia yang sangat besar ya, ibadah. Sholat Jumat misalnya, Allah tidak perlu mengadakan penawaran kepada semua laki-laki yang ada di dunia di berbagai belahan bumi ya, apakah setuju apa tidak ya, tentang ketetapan hari Jumat agar mereka bersujud. Dan kemudian seluruh umat Islam melakukannya. Tidak perlu kemudian ada yang tidak mendapatkan hari itu. Artinya kalau kemudian dia tidak mendapatkan waktu ya, itu ya karena memang tadi tidak terbentuk
magnet kepribadiannya. Ya, jadi ibadah itu nanti kita ulang tersendiri karena itu memang bab khusus ya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an, tilawah. Dan ini memang menjadi bagian rahasia yang besar. Ada orang mengatakan, kenapa Islam itu begitu sulit, begitu rumit, begitu melelahkan. Ya. Orang harus belajar membaca Quran, ya. Harus menyelesaikan, mengulangnya kembali, menghatamkan kembali. Padahal jaminan kehidupan dengan diciptakannya Quran itu menjadi jaminan yang pokok. Bahkan kehidupan itu diberikan sebuah hikmah. Rezeki itu berbanding lurus dengan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Bukan karena kekuatan, kemampuan dia mencari uang, bukan. Maka ketika Quran itu oleh Allah diberitahukan satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran sampai selesai, maka disimpankan kepada catatan kebaikan kita, yaitu 3 juta kebaikan. Diperintahkan untuk dikhatamkan 1 bulan. Nah, belum lagi kemudian Allah berikan lipatan pada bulan-bulan yang khusus. Ya. Itu sudah menjadi jaminan dasar. Ya, sebulan ya, 3 juta kebaikan UMR. Belum pada lipatan-lipatan kebaikan yang lainnya. Nah, sehingga itu sendiri sudah menjadikan ciri khas. Ya. Apalagi kemudian pembacaan Al-Quran itu punya konsistensi yang tinggi. Yang disebut konsistensi itu kita melakukan pada waktu yang sama, dilakukan terus-menerus, ya, menjadi sebuah kumparan yang besar, sehingga menjadi bahan, ya, kekuatan magnet, ya, lakukan terus-menerus. Apa tidak boleh kita membaca di jam-jam yang lain? Boleh, monggo silahkan. Ketika magnet itu sudah terbentuk, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan di mana saja, kapan saja, ya, itu akan menyatu. Nah, tetapi kalau kemudian kita tidak punya konsistensi yang tinggi, ya, bahasa orang sekarang itu kan bukan kemudian kita itu mencari waktu, ya, untuk melakukan seperti hanya ibadah, seperti hanya sholat. Oleh Allah ditentukan waktunya, Agar apa? Agar terbentuk habit, ya, kebiasaan yang memberikan efek yang sangat besar. Kaidah hikmah mengatakan sesuatu yang dilakukan terus-menerus, maka dia akan memberikan perubahan dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya maka perintah dalam menghidupkan keimanan itu adalah perintah yang terus-menerus. Ya. Bahasa yang sangat sederhana dari Abu Bakar, setiap amal punya waktu. Jaga waktunya, maka kamu akan selamatkan amal itu. Ya. Dan berfungsi untuk membesarkan magnet kepribadian. Ya. Nah, banyak sekali orang ya beramal, tapi ya tadi, nek basa Jawane itu ambiar, ya, tidak terbentuk. Kenapa? Karena kumparan yang dililitkan itu ya kesana kemari, ya, kadang tidak kuat, ya, kemudian tidak rapi, ya, dan lain sebagainya. Maka itu perlu diperhatikan bahwa membaca Al-Quran itu menjadi amalan dzikir yang tinggi setelah ibadah. Nah, ada ibu-ibu yang mengatakan, kalau ibu-ibu mungkin sulit ya Bu nyari waktu tetap. Insya Allah kami tetap bisa, insya Allah tetap mengupayakan membaca Quran, ya, di sela-sela waktu kesibukan yang sedemikian rupa, kata beliau. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam,
akhirnya kadang baca, kadang tidak. Ya. Itu sebabnya semua hal yang akan dibentuk menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi kekuatan, itu pasti punya titik. Sekolah misalnya, itu juga ada jamnya, ya. Nah, kemudian ya apa segala kebiasaan itu dia akan menentukan titik di mana kebiasaan itu akan terus bisa dijaga. Nah, kemudian ya wirid. Baik wirid itu wirid Al-Quran, wirid itu kalimat yang dibaca terus menerus. Baik itu ada Al-Quran, ya bentuknya itu Al-Quran, kemudian kalimat thayyibah, ya kalimat thayyibah bisa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya. Atau kita membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya. Atau kemudian ya banyak bacaan kalimat thayyibah. Kemudian yang ketiga sholawat. Nah, itu menjadi bagian yang akan kemudian menguatkan, ya, membersihkan, ya, menguatkan, ya, dan mengembangkan, bahkan menjadikan jiwa itu menjadi lapang, ya, punya semangat yang tinggi. Kemudian doa. Kemudian doa. Orang yang akan berkembang atau suasana, ya, yang bisa terus dikembangkan, atau lebih besarnya negara yang akan terus berkembang, itu salah satu yang dilihat adalah punya harapan-harapan yang tinggi, ya, harapan-harapan yang tinggi. Harapan yang banyak, harapan kebaikan yang banyak, ya, maka sering disebut sebagai tumuhat, ya, harapan-harapan kebaikan yang banyak. Sebaliknya ada orang itu ya harapannya itu, keinginannya itu segera hanya semata-mata dunia, kepengen nikmat, kepengen gampang, ya, kepengen ya memiliki banyak hal, ya. Maka itu disebut tamak. Itu akan membuat banyak perselisihan, benturan. Kenapa? Karena masing-masing orang punya keinginan sendiri-sendiri. Untuk itulah kenapa bagian yang menjadi penting dalam membentuk magnet, ya, itu adalah doa. Ya. Kita menaikkan, ya, harapan-harapan yang baik. Ketika seseorang itu masih punya harapan, itu masih ada kesempatan dan kekuatan untuk memperbaiki kehidupan. Tetapi ketika seseorang itu sudah tidak punya harapan, dia berputus asa, ya sulit baginya, ya, untuk mengangkat, memperbaiki dan mengembangkan kehidupannya. Maka ini, ya, menjadi bagian penting untuk dibiasakan oleh manusia dan kemudian akan menjadi kekuatan yang besar, ya, menjadi kekuatan yang besar. Banyak sekali, ya, contoh sejarah yang mulai dari yang sederhana, ya, sekedar melantunkan istighfar yang terus-menerus, ya. Kemudian menjadi bagian yang besar, misalnya kemudian menghafalkan Quran, ya, membaca Al-Quran, ya, terus-menerus, ya, dan lain sebagainya, adalah bagian-bagian yang memberikan, ya, meluaskan, ya, kesempatan-kesempatan karena dibantu oleh kekuatan-kekuatan langit. Kemudian yang kedua, ya, nah itu tadi, ya,
ini aktivitas yang tetap akan memberikan curahan rahmat yang besar. Curahan rahmat yang besar. Kalau saya membahasakan suasana rahmat itu adalah suasana yang menjadikan kita itu mudah, senang, semangat ya, dalam kebaikan ya, sehingga pasokan ya ini memberikan penjagaan kepada jiwa kita ya untuk terhubung dengan yang maha kuat ya. Banyak sekali kita lihat kalau di zaman dulu mungkin cerita-cerita yang bagi kita seperti cerita film, walaupun itu nyata, ada seorang yang tertangkap, kemudian dia dibelenggu besi, maka tidak ada yang bisa dia lakukan ya, kecuali kemudian dia berdoa terus menerus dia berzikir la haula wala quwata illa billah. Di sisi lain, ibu yang mendapati anaknya itu ternyata tidak pulang ya dari rombongan dan diberitahukan dia tertangkap, kemudian tidak bisa minta tolong kepada seseorang untuk bagaimana caranya bisa mengambil ya, anak itu. Maka akhirnya dia sampaikan ya, harapan, keluhan, mohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Ya. Sejak malam ya, ibu itu terus bersujud ya, dan memohon kepada Allah. Bersamaan dengan di tempat anaknya dibelenggu pakai besi ya, anak itu juga berzikir. Dan ternyata ya lama-lama besi itu longgar di kakinya sampai kakinya bisa melepaskan diri dari besi itu. Akhirnya dia bisa melarikan diri dan sampai di tempat orang tuanya ya, mengetuk pintu rumahnya dan orang tuanya masih dalam keadaan berada di atas sajadah. Mungkin itu hal yang ya seperti film gitu. Tetapi banyak sekali ya, cerita sejarah yang menunjukkan bahwa kuasa langit itu memang lebih dari kuasa bumi. Lebih dari kuasa bumi itu ditunjukkan dengan jatuhnya Firaun. Ya. Kalahnya Firaun dengan kekalahan yang spektakuler. Ya. Bahwa Allah membelahkan laut ya. Dan sampai sekarang teknologi belum bisa ya menyamai itu. Jatuhnya Namrud, Raja Namrud yang punya kekuasaan dan segala macam peralatan. Hanya dengan Allah mengutus seekor lalat masuk ya lewat hidung Namrud ya, dia berputar-putar di dalam kepalanya sampai kemudian Namrud merasa kepalanya sakit ya. Tabib-tabib dipanggil tidak bisa mengatasi, saking sakitnya maka kepalanya dibenturkan ke tembok kanan kiri dan sebagainya sampai kemudian dia terjatuh meninggal ya karena benturan-benturan yang sangat keras. Dan kemudian lalat itu dengan santainya keluar ya nging sudah selesai. Artinya peristiwa itu ya jelas-jelas menunjukkan bahwa kuasa langit ya, itu mendominasi kehidupan manusia. Ya. Dan Allah pun memberikan rumus, Rasul pun memberikan contoh bagaimana kita mendapatkan ya, dominasi kekuatan langit ya untuk proses kehidupan kita di bumi. Ya. Tetapi tentu saja Allah akan berikan itu kepada orang yang memang punya kekuatan. Ya. Keikhlasan bahwa memang dia mengambil itu karena perintah, kesabaran yang terus-menerus ya dia lakukan ya untuk membentuk
ikatan yang kuat dengan yang maha kuat ya. Dan kemudian bertawakal kalau Allah akan menguji terus keadaannya. Ya, sampai manusia itu tidak merasa ya bahwa dirinya yang mengupayakan ya, baru kemudian Allah berikan jaminan penuh ya. Waman tawakal 'alallah wa huwa hasbuh ya. Nah, kemudian yang kedua, menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Apa-apa yang dicontohkan Rasul yang kadang-kadang memang tidak ada landasan ayat ya. Misalnya ketika Rasul memerintahkan kita makan ya, tangan kanan, baca basmalah dan makan tangan kanan. Itu tidak ada dalam ayatnya, karena ada beberapa orang yang kalau tidak ada dasar ayatnya kemudian tidak mau ya. Padahal sunnah yang kemudian diajarkan oleh Rasul, bahkan dikaulkan ya, itu sesuatu yang memang harus diikuti. Agar apa? Agar Allah memberikan cinta, mahabbah, memberikan cinta, memberikan cinta. Kenapa? Karena cinta itu adalah sumber kekuatan agar kita selalu bisa melakukan, sumber kekuatan. Agar selalu bisa melakukan kebaikan. Itu cinta. Ya. Maka Allah pun perintahkan kepada kita ya, untuk memohon cinta. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba mayuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, berikan aku ya perasaan cinta kepadamu. Cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Cinta kepada amalan-amalan yang membawa kepada kecintaan. Kenapa? Karena memang amalan-amalan yang bentuknya ibadah itu mboseni. Ya. Sunatullahnya begitu, ada titik jenuh. Ya. Ada juga yang memanjangkan doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabika wa hubba kitabika wa hubba mayuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Ya. Memohon cinta kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Kaidah lain mengatakan kalau seseorang itu beramal dengan cinta, dengan gembira, dengan senang, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih. Tetapi menghadirkan cinta kepada amal-amal yang kita lakukan, itu benar-benar bukan pekerjaan yang mudah. Ya, karena tadi secara sunatullah yang disebut ibadah, yang disebut amal baik, ya itu ada titik membosankan, ada titik jenuh. Dan kemudian kita terus berusaha melakukannya sampai kemudian Allah itu memberikan cinta. Jadi tidak bisa kalau sampai dibalik. Kalau ada orang sejak awal itu melaksanakan karena cinta dan terus senang banget pada amal itu bahkan dikatakan, dipastikan amalnya itu mesti niatnya dunia. Karena setiap amal yang ditetapkan ya itu ada titik jenuh. Manusiawi itu. Kita semangat sholat malam, ya tiba-tiba malas, tetap harus melaksanakan entah 1, entah 2 rakaat ya. Sampai kemudian kita bisa naik kembali, mendapatkan kecintaan. Ya, jadi dalam rangka memberikan cinta juga, Allah itu sampai menetapkan ada sunnah-sunnah yang muakkadah, ya, sunnah-sunnah yang dikuatkan, ya, agar manusia itu tetap melakukan, agar Allah itu punya sebab.
punya sebab ya, untuk memberikan kecintaannya ya. Karena memang sangat berbeda ya, sangat berbeda. Orang yang melakukan dengan kecintaan dan tidak itu ekspresinya sangat berbeda ya. Dulu sudah sering kita sampaikan ekspresi orang yang bermuka berseri yaitu auranya putih ya. Bahkan terlihat dari langit. Lihatlah dia sedang melakukan sebuah amal. Nah, sehingga bagian itu menjadi bagian yang tidak bisa direkayasa ya, direkayasa. Kemudian membaca sirah riwayat orang-orang soleh. Ini termasuk menghidupkan keimanan, hal yang gaib. Ya, iman itu gaib. Maka kemudian amalnya pun ya diperintahkan hal yang gaib. Ya, kita tidak bisa ngarang ya, atau misalnya sampai dikatakan iman itu tidak diwariskan. Ya. Belum tentu anak seorang kiai ya kemudian mempunyai keimanan yang kuat, belum tentu. Walaupun dia di lingkungan pesantren, dia nyantri juga belum tentu. Tidak diwariskan. Semata-mata sebuah upaya. Ya, semata-mata sebuah upaya. Kalau dalam bahasa pengembangan potensi, ya kepribadian itu yang namanya bakat, gen itu hanya berpengaruh 25%, maksimal 25%. Yang 70%, ya 75% ya itu proses pelatihan membangun amal dan kepribadian ya. Nah, itu membaca sirah riwayat orang soleh agar apa? Agar punya hikmah. Hikmah itu ya sebuah dia punya ketajaman untuk memilih ya, dari kebaikan-kebaikan yang banyak itu ya. Kemudian punya pilihan yang tepat ya. Hikmah ya, itu termasuk ketajaman memilih. Kebaikan yang tepat. Kebaikan yang tepat. Nah, karena kebaikan-kebaikan yang tepat itulah yang kemudian mempunyai nilai yang tinggi. Banyak sekali orang. Ya, riwayat orang baik itu banyak. Mulai dari orang yang gagah di peperangan, ya, orang yang bagus dalam berbakti kepada orang tua. Ya, orang yang bersedekah ya dari apa yang dia punya ya. Orang yang menghafalkan Quran banyak sekali. Maka cerita dan riwayat orang soleh itu semua kemudian kita lihat ya bahwa banyak sekali bentuk kebaikan itu. Dan banyak sekali suasana dalam kehidupan itu sudah terjadi di masa lalu ya. Sehingga orang yang punya hikmah, punya banyak referensi kebaikan, bahkan punya ketepatan memilih dan memilihkan seseorang pada kebaikan, dia akan memiliki kebaikan yang banyak. Ya. Kalau bahasa Mbah Mun, ya, Kyai Maimun Yubed Yarham, ya, beliau katakan, nek ora kuat poso, yo aja poso, jangan mengambil amalan puasa yang terus-menerus. Ya. Daripada poso, angger poso nesu, ya karena lemes, lapar dan sebagainya. Nek ra kuat wakaf, ya, kepengin, ya, nek sugih besok mau wakaf untuk masjid lah, sugihnya kapan, ya kan? Yo ora sah wakaf, ya kan? Nek ra kuat
urung kuat haji karo umroh, ya ora usah haji karo umroh karena memang ketetapannya disebut mastata'tum ya, kalau kamu sudah kuat ya. Padahal tirakat ya, pembentukan kebiasaan yang akan melapangkan, mensukseskan, bahkan memberkahkan kehidupan itu adalah melatih jiwa agar selalu berprasangka baik. Jadi banyak sekali. Itu harus kita dapat, itu harus dibaca. Sirah itu harus dibaca. Orang yang menguasai sejarah itu orang yang punya ketepatan untuk mengambil strategi. Ya. Nah sehingga banyak sekali pemahaman, pembelajaran, perjalanan orang-orang soleh mulai dari nabi, sahabat, tabiin ya, dan salafus soleh yang lain. Nah, sehingga orang itu punya jangan sampai orang yang tidak berkembang cara berpikirnya itu ya, itu mudah patah, mudah putus asa, ya. Seolah-olah hanya dia yang mengalami beban-beban kehidupan yang berat. Ya. Kemudian dia berpikir, nah Allah itu ngapain, ya kan? Katanya adil, katanya baik, kenapa hanya aku? Ya, nah itu tidak membaca. Bilal, ya, itu seorang Buddha. Penampilannya juga tidak menarik orang, dia hitam gelap. Dia tidak punya harta, namun kedudukan dan kemuliaannya sangat tinggi. Ya, nah dan banyak sekali contoh. Ya, karena tanpa kemudian kita itu membaca riwayat, dan memang banyak sekali disarankan kita itu membaca riwayat, itu orangnya sudah meninggal. Kenapa? Karena berarti itu sudah finish, memang diakui bahwa dia baik. Ya. Kalau belum meninggal ya itu ya masih banyak peluang, yang bisa menjadikan berubah. Nanti kemudian membuat banyak orang itu kecewa. Oh ternyata walaupun dai terkenal, ternyata ya sering bicara di pengajian, kenapa begini begitu. Maka disarankan memang ini menjadi bagian keimanan. Orang akan punya keyakinan yang kuat ya, karena memang diberikan ya masukan-masukan yang sementara setan itu memang sangat suka untuk membuat keraguan. Orang yang sudah ragu oleh setan akan diperlihatkan ya. Banyak orang-orang yang baik yang menurut kita ada cacatnya gitu ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir yaitu menghidupkan majelis. Menghidupkan majelis. Ini juga harus rutin, ya. Ini juga harus rutin. Menghidupkan majelis. Kenapa? Ya, karena majelis itu memang orang yang berjalan menuju majelis ilmu, berjalan menuju rumah Allah, masjid yang kemudian dipakai untuk berzikir, ya. Maka dia berjalan, ya, mendapatkan jalan menuju kepada surga. Ya. Dimudahkan, ya, dalam berbagai urusan, mendapatkan limpahan rahmat yang besar. Ya. Bahkan ada sebuah kaidah mengatakan ada sebuah masa di mana rumah-rumah itu tidak bisa dimasuki rahmat. Ya karena gaya hidup ya. Sebenarnya kadang-kadang orang itu tidak gagas, tidak kepikiran gaya hidup yang kemudian menempatkan arca di rumah-rumah ya, menempatkan hiasan-hiasan yang menyebabkan malaikat itu tidak bisa masuk. Ya. Sudah dulu ada era di mana orang itu tidak menempatkan arca, menempatkan hewan-hewan yang dibalsem, ya kan, ada beruang, ada burung, ya, garuda, ya, ada singa dan sebagainya. Dan itu peluang besar untuk setan masuk ke dalamnya. Ya.
kemudian beralih menjadi arca yang ada memakai kaca ya dan lain sebagainya. Ada masa di mana perkembangan zaman itu kemudian mengabaikan ya, syarat-syarat yang diberikan oleh langit untuk memberkahkan, ya, memberkahkan rumahnya. Maka majelis lah ya, yang kemudian menjadi bagian yang bisa memberikan asupan rahmat instan bahkan itu ya. Barang siapa datang ke majelis maka dia akan mendapatkan rahmat ya. Ya oleh malaikat diambil ya dari rahmat yang tertinggi, yang auranya putih, kemudian dia kasihkan, dibagi kepada orang yang ada di sana. Dan Yusuf Qaradawi juga menyampaikan bahwa majelis taklim ya itu merupakan fondasi dari sebuah peradaban. Nah, jadi itu walaupun suasana sudah modern dan majelis itu tidak bisa diganti dengan YouTube ya, tidak bisa diganti dengan YouTube, tidak bisa diganti dengan online, tidak bisa. Kalau kita lihat di YouTube, kita pengajian online itu dapat kebaikannya, tetapi rahmatnya tidak turun. Itu sebabnya banyak sekali ya ulama yang menyatakan salah satu yang khas dari orang yang ngajinya di YouTube saja, ngajinya hanya online saja ya, itu perkembangan amaliyahnya tidak besar. Kenapa ya tadi? Karena rahmatnya itu tidak turun. Bahkan salah satu yang khas yang terlihat itu apa? Ngeyelan. Kenapa ya? Karena dia menyadar dari banyak hal ya. Kemudian setan mengganggu seolah-olah dia menguasai ya banyak hal walaupun tidak ngaji ya. Ngapain ngaji ubyang-ubyung gitu ya. Mending lebih strategis itu kemudian melihat YouTube ya, bisa sambil masak, sambil tiduran walaupun akhirnya tidur ya. Akhirnya tidur. Majelis itu kenapa diberikan rahmat yang besar? Satu, dia datang karena memahami perintah tentang majelis. Dua, dia punya adab ya. Maka sering sekali saya sampaikan kepada ibu di majelis yang bagus itu yang pertama ya dinilai niatnya, dia datang tepat waktu ya, sehingga masih sempat mendapatkan salam ya. Bahkan itu termasuk bukan adab majelis ya, kalau sudah terlambat tuh nggak usah mengucapkan assalamualaikum, terlambat lagi assalamualaikum gitu ya. Nah, nanti ustadznya ya bolak-balik menjawab salam gitu ya. Itu kalau kemudian sudah dimulai ya sudah duduk saja gitu. Tapi artinya dia tidak mendapatkan salam yang disampaikan oleh gurunya dan dijawab juga oleh malaikat. Ya. Tertib, disiplin. Kemudian yang dilihat apa? Soft ya. Masih banyak saya sering melihat dan itu sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu itu luar biasa. Ngatur soft tempat duduk itu hampir 30 tahun saya itu berada di majelis taklim itu masih saja gitu ya. Seolah-olah tadi dinilainya bahwa kita datang itu tadi termasuk datang bukan karena niat bermajelis, niat yang lurus. Karena saya datang itu satu kepengen ngerungokke ya, kemudian ya terserah saya duduk di mana. Kadang datang pengajian juga hanya karena janjian kepada temannya, karena setelah pengajian kemudian mau pergi kemana gitu ya. Nah itu kemudian yang tadi kemudian tidak akan membentuk magnet ya, pengajian di mana-mana ya. Tapi kebiasaan itu tidak membentuk magnet. Kenapa? Karena standarisasi niat yang dilakukan itu menjadi berbeda gitu ya, menjadi berbeda. Jadi itu menjadi bagian yang perlu kita. Ketika keempat hal ini tidak dilakukan gitu ya, itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi proses ya, keyakinan kita terhadap sebuah perintah, keyakinan kita terhadap sebuah amal gitu ya. Karena memang kalau tidak diteruskan kemudian magnetnya itu tidak kuat gitu ya, maka setan akan mengganggu, memotong perjalanan itu, didekatkan kita dengan orang-orang yang memang tidak mengambil kebaikan.
Pernah saya itu ketemu dengan seorang ibu di pasar, saya bilang, sudah lama enggak kelihatan di majelis. Maka dia bilang, Bu Diah maaf, tidak semua murid di pengajian Bu Diah itu baik loh Bu, kata dia begitu. Ya, itu sebabnya kenapa saya sekarang tidak ngaji, karena ternyata tidak semua baik. Mungkin kalau di hadapan Bu Diah baik-baik saja, tapi tidak begitu di luar. Saya juga heran dengan jawaban ibu, maksudnya apa? Iya kan, maksudnya apa? Ibu-ibu rahmatullah, orang yang ragu itu oleh setan akan didekatkan dengan hal-hal yang tambah menguatkan keraguannya. Kenapa? Karena orang dah ragu itu setan bisa masuk, ya. Sehingga kemudian ini harus, itu sangat. Kalau kita itu ada sebuah perintah loh, itu sudah dibacakan perintahnya, sudah diberikan contoh orang-orang yang melakukannya. Tapi kita tidak terdorong untuk melakukan. Itu kenapa? Itu magnetnya itu ambiar itu, magnetnya itu ambiar itu. Kenapa? Diteliti, diingat-ingat. Banyak aktivitas-aktivitas menghidupkan iman itu lepas, tidak dilakukan. Ya karena banyak hal, ya karena waktu, karena acara, karena ini dan sebagainya. Maka benar-benar sampai dikatakan orang yang baik, ya kemarin kita sampaikan ciri orang yang baik itu, ya yang pertama memang sosok kepribadiannya itu tampak, bermuka berseri, ngomong yang baik, ya, dan suka menolong, suka melakukan kebaikan. Yang kedua, orang yang baik itu memang pandai mengatur waktu. Dan hidup itu yang dinilai bukan apa yang kita dapat. Yang dinilai dalam kehidupan dengan segala macam ujian itu adalah bagaimana kita bisa, ya, mempertahankan kehidupan, keimanan kita. Ya. Nah itu yang kadang-kadang ya terbelokkan. Terpalingkan, ya. Perlu kita ingatkan kembali bahwa setan itu tidak bisa masuk sembarangan kepada orang, ya. Jadi jangan nyalahkan setan terus, ya. Yang pertama, setan bisa masuk mempengaruhi seseorang ketika dia ragu. Orang yang ragu itu salah satu cirinya ya tidak melakukan amalan itu, ya. Misalnya, ya tadi kita diperintahkan membaca Quran, diperintahkan wirid setiap hari, pagi dan sore, ya terus. Ya. Nah kemudian tidak melakukan karena benar tidak itu ada efeknya, ya. Apakah itu menjadi jaminan? Setan masuk kemudian memalingkan pandangan kita kepada orang-orang yang kelihatannya ngaji terus, kelihatannya baca Qur'annya bagus, kelihatannya wiridnya bagus, tapi lisannya jelek, ya. Macam-macam. Nah, itu tadi kita sampaikan kepribadian itu, mendekatkan kebaikan. Kalau kemudian suatu masa itu kita kok didekatkan dengan orang-orang yang tidak bagus, punya teman tapi ternyata nipu, pinjam uang, kemudian tidak dikembalikan, ya. Mengatakan keburukan kepada yang lain, memfitnah, ya. Itu bukan perkara salah orangnya, perkara magnet kita itu memang ambiar. Dia tidak bisa kuat lagi, ya, karena benar-benar kalau magnet itu dimiliki, dia hanya akan menarik kebaikan dan orang baik, menjauhkan kejelekan dan orang jelek, dan menarik rezeki. Ya, makanya ada pelatihan magnet rezeki. Magnet rezeki itu kita masing-masing kemarin sudah saya sampaikan punya garis rezeki. Bukan perkara sedikit atau banyaknya, tetapi bagaimana garis rezeki itu bisa menambah keimanan, ibadah, amal, sehingga kemudian Allah tambahkan keberkahannya. Ya. Tetapi kemudian tadi setan meragukan kita dalam banyak hal, ya. Termasuk tadi majelis, banyak sekali orang itu menganggap bahwa majelis ilmu, majelis zikir, ya itu ya kalau sempat, ya kalau tidak punya kerjaan, ya dan lain sebagainya. Sehingga tadi banyak sekali
ya persoalan-persoalan hidup yang tidak jelas ya, itu menyibukkan kita, sehingga makin hari makin hilang. Ya. Itu bagian yang perlu kita pahami ya dari menghidupkan keimanan. Ya. Karena sekali lagi itu bagian pokok ya, bahan yang pokok. Kemudian yang kedua, bahan dasar pembentukannya itu yang kedua adalah ibadah. Ibadah yang lurus. Ibadah yang benar. Ibadah yang lurus. Ibadah yang lurus. Ibadah yang benar. Kenapa? Ya, karena ini akan menjadikan seseorang itu sampai pada sikap yang takwa, sampai pada sikap takwa. Ya. Sifat takwa. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wa min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Penting, sikap takwa itu penting. Bahkan selalu diingatkan. Ya. Wattaqullah haqqa tuqatih. Ya. Bertakwa dan dengan sebenar-benar takwa. Yang diberikan juga orang beriman. Ya, nah, bahkan itu ayat wajib yang dibacakan di sholat Jumat. Ketika semua laki-laki Muslim itu berkumpul. Ya, karena sangat penting bahwa ibadah yang lurus itu karena perintah, jangan karena masalah. Sering sekali ya, apalagi pada hal yang memang seolah-olah menjanjikan dunia yang besar. Maka banyak orang itu ya lebih semangat sholat duha dibanding menegakkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena memang yang digembar-gemburkan itu seolah-olah janji dunianya. Orang umroh, orang haji, sekarang sedemikian rupa. Ya sedemikian rupa orang mengupayakan. Sampai kemudian berhutang. Kenapa? Ya, karena tadi terbelok, tidak lurus, diperintahkan. Padahal umroh dan haji itu ada mastata'tum, ya. Ketika kamu sudah mendapatkan kemampuan ke sana. Ya. Ada seorang ibu itu bilang sama saya, menurut Bu Diah gimana? Saya bilang, kenapa? Saya ini hutangnya banyak. Maka ini yang terakhir saya kepengen berhutang banyak sekalian. Ya. Dan saya bilang, lah kenapa? Ya emang ada orang yang mau ngutangi masalahnya ya kan. Hutangnya udah banyak, enggak bayar ya. Karena saya mau berangkat umroh. Saya memilih umroh yang bagus sekalian. Yang hotelnya di depan Masjidil Haram. Ya kan? Biar khusyuk. Biar tidak berat, ibadahnya ringan, santai. Dan itu memerlukan uang yang banyak, sekitar berapa sekarang? 45 juta. Ya. Saya bilang, lah kenapa? Umroh mau apa? Karena di sana saya nanti mau berdoa agar hutang saya lunas. Bahkan saya mendapatkan rezeki yang banyak. Ya. Apakah kemudian bisa? Sangat belum tentu. Karena hakikat kita itu berangkat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Ya Allah, kami datang. Kami berjanji kepadamu tidak akan mensyarikatkan. Setelah datang dari sana, kami akan berikan semua hidupku, hartaku, jalan kehidupanmu untuk di jalanmu. Itu gimana urusan hutangnya? Iya kan? Nah, sehingga setan
Maka saya hanya bisa mengingatkan jangan pernah beribadah karena masalah. Lalu beribadah karena apa? Perintah. Karena perintah. Berdoa. Ya, berdoa. Itu ya kan ada perintah berdoa. Karena yang dinilai doanya, jawaban yang sangat sederhana dari seorang Umar yang dijamin surga. Ya Umar, aku lihat ketika engkau berdoa, itu selalu dikabulkan. Maka ajarkan padaku bagaimana cara berdoa dan doanya apa agar langsung dikabulkan. Apa kata Umar? Aku tidak pernah berpikir begitu. Aku hanya berpikir bagaimana tetap bisa berdoa seperti yang diperintahkan kepadaku. Luar biasa, ya luar biasa. Jadi ya sering disampaikan sikap takwa itu adalah sikap berhati-hati. Berhati-hati dalam menyempurnakan perintah. Ya, dalam menyempurnakan perintah Allah. Sikap berhati-hati. Sikap berhati-hati. Nah, kenapa kalau sudah muncul nampak sikap takwanya berarti itu lurus, maka Allah akan turunkan garis langit yang menguatkan, ya, menguatkan magnet, memberikan saitoroh yang kuat. Saitoroh itu medan magnetnya tambah besar. Ya. Nah, itu didukung oleh ibadah yang lurus. Apa yang kemudian didapat? Ya, setelah takwa, satu rahmat. Ya, ini sudah sering saya cirinya itu seneng, ya, gampang, adzan, maju, habis sholat, wirid, ya, tidak terganggu HP, tidak terganggu ini dan sebagainya. Nah kemudian diberikan furqan, pembeda, ya, pembeda atau basyirah, ya, diberikan jalan kebaikan yang banyak, diberikan ketajaman memilih. Kebaikan. Ya. Jangan kepinginan. Ya. Temennya ngapalkan Quran, kepingin ngapalkan Quran, padahal bacaannya belum bagus, ya. Temennya apa, ya, jangan kepinginan, ya. Kita memang harus memilih amal-amal yang kita bisa terus dilakukan sampai kemudian Allah menambah kapasitas, menambah jalan, menambah, ya, macam-macam. Kemudian barokah, turun barokah. Barokah itu jalan kebaikan yang banyak. Yang banyak. Jalan kebaikan yang banyak. Jalan kebaikan yang banyak itu ditemukan cara-cara untuk mempertahankan kebaikan, ya. Jangan sampai jalan kebarokan yang banyak itu kita malah asal ada kebaikan ada pembanding. Ya, maka saat itu juga ada kaidahnya, dikatakan kalau kamu itu bertemu dengan beberapa kebaikan, maka ambil yang paling berat di hatimu. Itu yang benar. Itu yang akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Karena setiap hari kita akan bertemu dengan banyak kebaikan. Maka ketika kita punya furqan, maka kita bisa memilih. Ya. Mana yang terberat? Ya, yang kemudian rasanya malas melaksanakan, itu yang terbaik. Ketika kita itu diberi penghalang terus, ada seorang yang mengatakan, Budia, ya Allah, kalau pas jam majelis, jam ngaji itu kok saya ada saja anak yang rewel, suami minta sesuatu, ada mertua, ada macam-macam. Apa itu rahasia ilahi? Gitu. Itu kita sedang diuji. Kalau kemudian kita itu tidak pernah menentukan sikap dari jalan kebaikan yang banyak, ya maka begitu, ya. Dalam bahasa orang yang tidak fokus, itu apa khasnya? Bingungi.
banyak hal yang kepingin kita lakukan. Bahkan kita tidak punya kemampuan, tidak punya keteraturan untuk mengambil itu. Ya, itu. Nah, baru ya setelah barokah ditambahnya kebaikan yang banyak itu. Maksudnya barokah itu bukan sugih ditambahnya kebaikan yang banyak, maka kita akan dijamin rezeki. Dijamin rezeki. Yaitu Allah berikan kepada kita karunia untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tata. Tanaman-tanaman kebaikan yang banyak ya. Diberikan rezeki waktu yang kemudian setiap kebaikan itu bisa kita laksanakan, diberikan rezeki uang untuk membackup seluruh kebaikan-kebaikan yang kita canangkan, diberikan rezeki teman-teman yang mendukung, diberikan rezeki semua, dijamin rezekinya agar kita bisa melaksanakan kebaikan dan tumbuh dan berkembang. Ya, ibu-ibu, itu adalah dua bahan dasar yang perlu kita lakukan ya, sehingga Allah pun memberikan magnet kepribadian dan akan menjadikan kita lebih produktif dalam kehidupan. Begitu ibu-ibu, mari kita tutup kajian ini dengan doa dan kafaratul majlis. Ilah hadiniyah wa firidoilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilal lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.